keempat akan mempresentasikan di dalam video yaitu dengan judul Kajian Gelombang Fisika dengan arah getar dan lambat serta amplitudo. Sebelum kami memulai videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hafiz Salim Monika. Saya Ahmad Sofyan. Saya Muhammad Jandika. Saya Dianika Saputra. Saya Romano Asari. Saya Rifka Kurniawan. Saya Rizky Padilla. Saya Ongin David Sangaji. Sekarang kita masuk ke videonya. Dadah. Dimulai dari gelombang. Gelombang adalah jenis getaran yang merambat dari satu titik ke titik lainnya melalui media ataupun ruang hampa. Gelombang berdasarkan arah getar dan juga arah lambatnya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Berdasarkan amplitudenya diberikan menjadi dua lagi, yaitu gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Berdasarkan arah lambat dan juga arah getarnya itu diberikan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Pertama, gelombang transversal yaitu adalah jenis gelombang yang arah getar partikel mediumnya tegak lurus 90 derajat terhadap arah lambat gelombang. Energi gelombangnya itu melambat ke depan, sedangkan arah getar partikel mediumnya hanya bergetar naik dan turun dan tidak ikut berpindah tempat. Ciri-cirinya yaitu arah getar partikel mediumnya itu melambat ke depan sama dengan lambatan dari gelombang. Yang kedua, terdapat bukit dan juga lembah. Yang ketiga yaitu dapat melambat melalui medium padat dan permukaan air. Yang keempat yaitu dapat mengalami polarisasi. Yang kelima, yang terakhir yaitu tidak dapat melambat melalui gas. Dapat kita lihat dari gambar ini ataupun gambar tersebut, itu adalah bagian-bagian dari gelombang transversal. Pada bagian tersebut atau pada gambar tersebut terdapat banyak simbol, yang mana simbol A menunjukkan adanya titik awal gelombang, simbol A, B, dan C itu menunjukkan amplitudo yaitu simpakan tali maksimum, simbol B menunjukkan bukit, dan simbol D menunjukkan lembah. Jadi apabila dihitung dari titik A hingga titik I itu terdapat 4 amplitudo dan 2 bukit, B dan F, dan 2 lembah yaitu simbol D dan H. Ada beberapa macam gelombang transversal dalam kehidupan kita sehari-harinya. Di antaranya ada gelombang cahaya, gelombang tali, dan juga gelombang air. Yang pertama ada gelombang cahaya. Gelombang cahaya itu termasuk gelombang transversal karena arah getar cahayanya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Selain itu juga si gelombang cahaya ini mengalami proses yang namanya polarisasi cahaya, yang dimana polarisasi cahaya ini hanya terdapat pada gelombang transversal saja. Untuk pengertian polarisasi cahaya sendiri adalah berkurangnya intensitas cahaya akibat berkurangnya komponen pada gelombang. Adapun penyebab terjadinya polarisasi cahaya yaitu pemantulan, pembiasan, absorpsi, dan juga hamburan cahaya. Yang kedua ada gelombang tali. Nah, biasanya gelombang tali ini dapat berbentuk sama seperti gelombang transversal. Pasalnya, jika tali digerakkan ke atas dan ke bawah, sangat mirip dengan gelombang transversal. Hal inilah yang mengakibatkan gelombang tali sama seperti gelombang transversal dalam kehidupan kita sehari-harinya. Nah, yang ketiga ada gelombang air. Gelombang air dapat menciptakan arah rambat dan arah gelombang yang saling tegak lurus, sehingga gelombang air dapat dikategorikan sebagai gelombang transversal. Nah, hal ini dapat kita buktikan dengan cara melempar batu pada permukaan air danau ataupun kolam. Nah, pasti batu tersebut akan menyebabkan munculnya riak air. Riak air inilah yang disebut gelombang transversal. 2. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah jenis gelombang di mana arah getaran partikel mediumnya sejajar atau setara dengan arah rambut gelombang.
Gelombang ini sering disebut juga sebagai gelombang mapatan atau gelombang rapatan karena menciptakan daerah rapatan dan rangapan sepanjang madiun perambutnya. Ciri-ciri gelombang longitudinal. 1. Arah getaran partikel sejajar dengan arah rambut gelombang. 2. Terdiri atas rapatan dan rengapan. 3. Dapat merambat melalui semua medium, padat, cair, atau gas. 4. Tidak dapat mengalami polarisasi. 5. Membutuhkan medium untuk merambut. Keterangan. 1. V. Kecepatan gelombang atau ms. 2. L. Panjang gelombang m. 3. F. Frekuensi gelombang Hz. 4. T. Periode gelombang S. Untuk contoh soal seperti berikut. Diketahui gelombang longitudinal memiliki panjang gelombang 4 meter. Jika frekuensi pada gelombang tersebut 200 Hz, maka coba hitunglah berapa cepat rambat gelombang tersebut. Penjelasan. Diketahui L-nya 4M, F-nya 200 Hz, ditanya V-nya, kecepatan gelombang. Jawabannya V, L kali F, 4 meter kali 2 Hz, V sama dengan 800 ms. Jika cepat rambat gelombang tersebut adalah 800 ms. Selain 4 besar tersebut, gelombang juga dipengaruhi jarak tempuh gelombang, kecepatan gelombang, dan waktu perambatan gelombang. Persamaan dan ketiga besaran tersebut sebagai berikut dengan keterangan. SVT. S. Jarak tempuh gelombang meter. 2. V. Kecepatan gelombang ms. 3. T. Waktu tempuh gelombang second. Kemudian berikut adalah contoh soal. Sebuah gelombang longitudinal merambat melalui udara dengan kecepatan 340 ms. Jika gelombang tersebut merambat selama 5 detik, tentukan jarak yang ditempuh gelombang tersebut. Penyelesaian. Diketahui V 340 ms. 30 ms. T-nya sama dengan 5 ms. Rumus S sama dengan V XT. S sama dengan 340 kali 5. S sama dengan 1700 meter. Jawaban: jarak ditempuh gelombang longitudinal tersebut adalah 1700 meter. Contoh gelombang longitudinal dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar partikel mediumnya sejajar dengan arah rambat gelombang. Gelombang ini ditandai oleh adanya rapatan dan renggangan yang terjadi secara bergantian sepanjang medium perambatannya. Jenis gelombang ini banyak ditemui dalam berbagai peristiwa alam maupun teknologi. Nah, contoh yang pertama itu adalah gelombang bunyi di udara. Gelombang bunyi terjadi ketika
suatu sumber bunyi bergetar dan menyebabkan partikel udara di sekitarnya ikut bergetar maju dan mundur searah dengan arah rambat bunyi. Getaran ini menimbulkan daerah rapatan dan renggangan udara yang merambat hingga mencapai telinga pendengar. Nah, sehingga bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Terus yang kedua itu adalah gelombang pada pegas atau slinky. Gelombang longitudinal pada pegas terjadi ketika pegas ditekan atau ditarik lalu kemudian dilepaskan. Partikel-partikel pegas akan bergerak bolak-balik sejajar dengan arah rambat gelombang, membentuk rapatan dan renggangan yang merambat sepanjang pegas tersebut. Terus yang ketiga adalah gelombang seismik primer atau yang bisa disebut juga dengan gelombang P. Gelombang P ini merupakan gelombang yang dihasilkan saat terjadinya gempa bumi. Pada gelombang ini, partikel medium bergetar searah dengan arah rambat gelombang, sehingga gelombang P dapat merambat melalui berbagai medium. Contohnya itu seperti zat padat, cair, dan gas. Dan menjadi gelombang yang pertama kali terdeteksi oleh alat seismograf. Terus yang keempat itu adalah gelombang bunyi di air. Nah, gelombang bunyi juga dapat merambat melalui air. Partikel air bergetar maju mundur sejajar dengan arah rambat gelombang, sehingga suara masih terdengar di bawah air meskipun berbeda kualitas dibandingkan dengan gelombang bunyi di udara tadi ya. Terus yang kelima itu adalah gelombang ultrasonik atau USG. Gelombang ultrasonik digunakan dalam bidang medis untuk melihat organ dalam tubuh. Gelombang ini bekerja dengan prinsip partikel medium bergetar sejajar arah rambat gelombang bunyi biasa, tapi dengan frekuensi yang lebih tinggi dari yang gelombang lain. Terus yang keenam itu adalah gelombang ledakan atau shockwave. Saat terjadi ledakan, gelombang ini terjadi itu membuat udara di sekitar sumber ledakan mengalami rapatan dan renggangan yang merambat cepat. Contoh nyatanya itu adalah suara dari petasan atau bom yang ketika meledak. Nah, itu membuat suara yang keras hingga terdengar keras akibat gelombang longitudinal yang kuat. B. Jenis gelombang berdasarkan amplitudo. Selain dibedakan berdasarkan arah rambutnya, gelombang juga dapat dibedakan berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan hal ini, gelombang dibagi menjadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kedua jenis gelombang ini memiliki karakteristik yang berbeda dan memengaruhi bentuk serta persamaan gelombang yang terbentuk. Pertama, gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang amplitudonya selalu sama besar. Contoh gelombang berjalan adalah gelombang air. Gelombang berjalan memiliki beberapa sifat berikut ini, yaitu pertama, refraksi atau dibiaskan. Refraksi merupakan kondisi di mana adanya pergeseran arah rambat gelombang karena medium yang dilalui gelombang tersebut memiliki kerapatan berbeda. Contohnya pada pensil yang dicelupkan di gelas. Kita akan melihat pensil tersebut seperti bengkok akibat perbedaan medium perambatan pada gelombang cahaya. 2. Difraksi atau dibelokkan. Difraksi pada gelombang berjalan merupakan proses terjadinya pembelokan gelombang ketika melalui celah tertentu dan akan semakin jelas terlihat saat celah yang dilewati semakin sempit. Refleksi, dipantulkan. Refleksi atau pantulan gelombang merupakan pembalikan arah
rambat pada gelombang yang disebabkan adanya benturan dengan medium lain yang tidak bisa ditembus oleh gelombang. 4. Dispersi atau perubahan bentuk. Dispersi adalah terjadinya perubahan bentuk gelombang saat gelombang melalui media tertentu. 5. Interferensi atau digabungkan. Interferensi merupakan penguatan gelombang yang dihasilkan dari perpaduan gelombang yang memiliki fase yang sama. 6. Polarisasi atau diserap arah getarnya. Polarisasi adalah proses penyerapan arah gelombang saat melalui medium tertentu. Kemudian perhatikan gambar berikut. 1. A adalah amplitudo, yaitu simpangan maksimum dari posisi setimbang atau garis tengah. Terlihat ada plus A yaitu puncak dan min A yaitu lembah. 2. Lambda adalah panjang gelombang, yaitu jarak antara dua titik yang sepase, misalnya puncak ke puncak berikutnya atau lembah ke lembah berikutnya. 3. Sumbu X menunjukkan arah rambat gelombang atau arah mendatar. 4. Karena simpangan partikel naik turun yaitu vertikal, sedangkan gelombang merambat ke samping yaitu horizontal, maka ini disebut gelombang transversal. 5. Disebut gelombang berjalan karena bentuk gelombang bergerak sepanjang sumbu X, tetapi mediumnya, misalnya tali, hanya bergetar di tempat. Dari gambar tersebut diperoleh rumus Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus atau minus Kx tutup kurung dengan omega sama dengan 2pi per T dan K sama dengan 2pi per lambda sama dengan A sin dalam kurung 2pi per T kali T plus atau minus 2pi per lambda kali X sama dengan A sin 2pi kali dalam kurung T per T plus atau minus X per lambda tutup kurung. Dengan A dan K bisa bernilai positif atau negatif tergantung arah gelombang dan getaran awal persamaan simpangan di seberang titik yang berjarak dari X dari titik asal getaran atau titik O. Nilai bernilai positif apabila simpangan di titik O ke atas dan apabila simpangan di titik O ke bawah maka bernilai negatif. Contoh gelombang berjalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu di mana gelombang yang memiliki amplitudo tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Contoh gelombang pada tali yang salah satu ujungnya diikat pada ujung tiang, yang di ujung lainnya digerakkan ke atas dan ke bawah. Pada peristiwa tersebut akan terjadi gelombang berjalan. Gelombang ini juga memiliki nilai amplitude yang berubah dari 0 sampai nilai maksimum tertentu. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudenya selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini dimiliki amplitudenya sama. Saat membahas gelombang stasioner, kita akan bertemu dengan istilah perut dan simpul. Perut adalah titik amplitude maksimum, sedangkan simpul adalah titik amplitude minimum. Gelombang stasioner dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase. Artinya, fase gelombang datang dan pantulnya sama dengan demikian. Beda fasenya sama dengan 0. 1. Gelombang datang. Gelombang bergerak menuju ujung bebas. Terlihat tonjolan dalam kurung puncak mendekati ujung. 2. Saat menyentuh ujung bebas. Karena ujungnya bebas bergerak, ujungnya tersebut ikut naik saat puncak datang. Tidak terjadi pembalikan arah gelombang. Artinya jika yang datang puncak, yang dipantulkan juga puncak.
Jika yang datang lembah, yang dipantulkan juga lembah. Ini yang disebut tidak mengalami pembalikan fase. Dalam kurung beda fase sama dengan 0. 3. Gelombang pantul. Setelah menyentuh ujung, gelombang dipantulkan kembali dengan bentuk sama dengan arah berlawanan. Terbentuk gelombang stasioner. Sebagai gelombang datang dan pantul menghasilkan ujung bebas menjadi perut simpangan maksimum. Karena ujungnya bisa bergerak besar, di bagian lain tali terbentuk simpul dan perut bergantian. Perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas menghasilkan persamaan berikut. Y sub P sama dengan 2 kali A 2 kali kosinus K kali X dikali sinus omega kali T. Rumus kedua yaitu A sub P sama dengan 2A dikali kosinus K kali X. Keterangan A sub P amplitude gelombang stasioner, Y sub P simpangan gelombang stasioner, omega kecepatan sudut gelombang, T lamanya gelombang beretar, K bilangan gelombang dam, X jarak titik ke sumber getar. Untuk menentukan letak perut dan ujung bebas, gunakan persamaan berikut. Rumusnya X sub P sama dengan setengah lambda dikali N. Penjelasan X sub P jarak perut dari ujung bebas, lambda panjang gelombang, N bilangan bulat dalam kurung 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. AX sub S sama dengan 1/4 lambda dikali 2N tambah 1. Penjelasan X sub S jarak simpul dari ujung bebas dalam kurung 2N plus 1 bilangan ganjil. Ketika sebuah gelombang merambat sepanjang tali menuju ujung tetap atau ujung yang terikat kuat, gelombang tersebut membawa energi dalam bentuk getaran. Gelombang stasioner ujung tetap. Berbeda halnya dengan gelombang stasioner ujung bebas, pada ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar 1/2 pi, sehingga beda fasenya menjadi delta T sama dengan 1/2 pi. Secara matematis, persamaan simpangan gelombang stasioner ujung tetap dirumuskan sebagai berikut. YP sama dengan 2A sin dalam kurung KX cos dalam kurung omega T sama dengan AP cos dalam kurung omega T. AP sama dengan 2A sin dalam kurung KX. Keterangannya AP yaitu amplitudo gelombang stasioner unit M, YP simpangan gelombang stasioner, omega kecepatan sudut gelombang rad per sekon, T lamanya gelombang bergetar sekon, K bilangan gelombang, X jarak titik ke sumber getar M. Untuk menentukan letak simpul dari ujung tetap, gunakan persamaan berikut. XP sama dengan 1/2 panjang gelombang N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan bisa seterusnya. Untuk menentukan letak perut dari ujung tetap, gunakan persamaan berikut. XP sama dengan 1/4 panjang gelombang dalam kurung 2N ditambah 1. N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan berikut adalah contoh soal untuk memahami persamaan tersebut lebih lanjut. Suatu gelombang yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan kecepatan 300 m per second. Tentukan jarak antara dua titik yang berbeda
sudut fase 60 derajat. Pembahasan F sama dengan 500 Hz, V 300 M per sekund, delta T sama dengan 60 derajat. Ditanya dx sama dengan berapa? Nah, jadi jawabannya pertama kita harus menentukan panjang gelombangnya. Panjang gelombang sama dengan kecepatan dibagi frekuensi, 300 dibagi 500 yang soal tadi sama dengan 3/5 M. Lalu gunakan rumus beda fase berikut. Delta P sama dengan delta X dibagi panjang gelombang. Dx sama dengan delta P dikali panjang gelombang. Dx sama dengan 3/5 dikali delta theta T per 2 T. Delta X sama dengan 3/5 dikali 60 derajat per 360 derajat. Hasilnya dx sama dengan 0,1 M. Jadi jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat adalah 0,1 M. Datang gelombang merambat menuju ujung tetap, ujung terikat. Terlihat puncak atau lembah mendekati ujung yang dipasang kuat. Saat menyentuh ujung tetap, karena ujungnya terikat dan tidak bisa bergerak, gelombang tidak dapat membuat ujung bergetar. Akibatnya terjadi pembalikan fase. Artinya, jika yang datang puncak dipantulkan menjadi lembah, jika yang datang lembah dipantulkan menjadi puncak. Beda fase sama dengan 180 derajat atau 1/2 panjang gelombang. Nah, gelombang pantul bergerak kembali berlawan arah dengan bentuk yang terbalik dari gelombang datang. Terbentuk gelombang stasioner, gabungan gelombang datang dan pantul menghasilkan ujung tetap menjadi simpul, yaitu tidak bergetar. Nah, di sepanjang tali terbentuk simpul dan parut secara bergantian. Jadi, gelombang transversal dan gelombang longitudinal merupakan dua jenis gelombang yang dibedakan berdasarkan arah getar partikel terhadap arah rambat gelombang. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar partikelnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Artinya, jika gelombang merambat ke suatu arah, partikel medium akan bergetar ke arah yang membentuk sudut 90 derajat terhadap arah tersebut. Nah, ciri khas gelombang transversal adalah adanya puncak dan lembah yang dapat diamati dengan jelas. Contohnya dapat dilihat pada gelombang di permukaan air, gelombang pada tali yang digetarkan, serta gelombang cahaya. Sebaliknya, kalau gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar partikelnya sejajar dengan arah rambat gelombang. Gelombang ini, partikel medium bergerak maju, mundur, searah dengan perambatan gelombang. Gelombang longitudinal tidak memiliki puncak dan lembah, melainkan terdiri atas rapatan kompresi, yaitu bagian di mana partikel-partikel medium yang saling mendekat, dan regangan atau renggangan, yaitu bagian di mana partikel-partikel saling menjauh. Contoh paling umum dari gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Ketika bunyi merambat melalui udara, partikel udara bergetar maju mundur searah dengan arah rambat bunyi tersebut, sehingga terbentuk daerah rapatan dan renggangan secara bergantian. Dari video ini dapat kita simpulkan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat dari satu titik ke titik lainnya melalui media atau ruang hampa. Gelombang berdasarkan arah rambatnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang memiliki partikel medium yang merambat tegak lurus terhadap arah rambatnya, sedangkan longitudinal itu arah rambatan atau arah partikelnya itu sejajar dengan arah rambatnya. Berdasarkan amplitudo itu dibedakan menjadi gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo yang sama di setiap titiknya sehingga membawa energi ke setiap mediumnya. Sedangkan gelombang stasioner itu memiliki amplitudo yang berbeda-beda di setiap titik, sehingga terciptalah simpul dan juga probe. Dengan penggolongan ini diharapkan kalian bisa dapat memahami dengan lebih mudah tentang gelombang dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.